Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini dapur Flavi Kasih mau ngasih resep masakan ikan yang sederhana tapi rasanya enak tenan. Ini ikannya sudah dibersihkan ya. Jangan lupa di garis-garisin supaya nanti bumbu lebih cepat meresap. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu ayam bubuk atau kaldu sapi bubuk juga nggak apa-apa, 1 sendok teh juga. Nah, setelah ini kita akan ratakan dan akan kita rendam atau marinate dulu atau diamkan dulu kurang lebih selama 30 menit. Jangan lupa di sisi baliknya juga diolesin dengan bumbu ya. Kalau sudah rata semuanya, sekarang sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada 200 gram timun yang sudah dipotong-potong dan dibuang isinya ya. Kemudian ada tomat 1 buah aja, dipotong menjadi 6 bagian. Dan ada wortel sebanyak 200 gram juga, ada 2 batang daun bawang, dan juga ada kurang lebih 20 biji cabai. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya ya. Ada 10 butir bawang merah, kunyit ini sudah dibakar terlebih dahulu, kurang lebih panjangnya 1 jari telunjuk ya. Ada 4 butir kemiri dan setengah sendok merica bulat, boleh pakai yang hitam maupun yang putih. Kemudian kita haluskannya pakai ulakan aja supaya rasanya lebih gurih. Tapi kalau misalnya nggak ada ulakan ya wis pakai blender juga nggak apa-apa. Kalau sudah, sekarang kita sisihkan dan siap untuk goreng ikannya terlebih dahulu. Ini ikannya tadi sudah direndam atau dimarinate dulu selama 30 menit ya. Kita akan goreng sampai nanti kering. Ini baliknya cukup sekali aja supaya tidak hancur. Kalau sudah mateng dan kuning keemasan seperti ini, waktunya diangkat. Dan jangan lupa disaring supaya minyaknya tiris. Sekarang siap untuk menumis bumbunya. Siapkan wajan dan juga minyak sedikit aja untuk menumis. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita ulek-ulek. Tumis sebentar, kemudian setelah itu masukkan bumbu lainnya. Ada 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, ada jahe secuil, ada lengkuas kurang lebih besarnya seibu jari, kemudian ada 1 batang serai. Tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Kalau sudah, masukkan 700 ml air putih. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok teh ya. Penyedap rasa jika kalian suka, dan tambahkan lagi cuka sebanyak 3 sendok makan. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, masukkan bahan lainnya. Tadi ada cabai, wortel, timun, tomat. Kemudian kita akan aduk, biarkan mendidih lagi. Setelah itu baru nanti masukkan ikannya. Nah, masukkan ikannya. Jangan lupa dibalik. Nah, membaliknya cukup sekali aja supaya ikannya tidak hancur. Oke, lalu masak sebentar lagi. Nah, kira-kira seperti ini, sudah agak sedikit empuk. Baru nanti kita angkat. Nah, ini dia hasilnya. Kita akan toto di piring. Kemudian ini enak banget dimakan pakai nasi hangat untuk sarapan, untuk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini dapur Flavi Kasih mau ngasih resep masakan ikan yang gampang banget, sedep banget. Pokoknya nggak boleh kemana-mana untuk tahu resepnya ya. Di sini aku menyiapkan ikannya, ikan tongkol, tapi kalian boleh menggantinya menggunakan ikan tenggiri ataupun ikan patin. Oke, nggak apa-apa. Di sini aku menyiapkan ikannya 1 kilogram. Ini besar banget ya. 1 ekornya seberat kurang lebih 1 kilogram. Kemudian ikannya dipotong-potong kurang lebih 2 cm ya. Setelah ini ikannya kita akan cuci dengan air sampai bersih banget. Jangan skip videonya karena setelah ini nanti akan ada tahap demi tahap yang harus kalian perhatikan ya. Ini ikannya sudah dicuci dengan bersih. Kemudian tambahkan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis, gak apa-apa, sama aja ya, supaya ikannya gak bau amis. Oke, tambahkan juga sejumput garam. Kemudian setelah ini kita balik-balik supaya asinnya menjadi rata ya. Kalau sudah, nanti kita sisihkan dulu ya, dan kita siapkan bumbunya. Oke, di sini ada cabai merah sebanyak 12 biji, ada bawang merah sebanyak 10 biji, dan lengkuas sebesar ibu jari, kunyit kurang lebih 5 cm, dan jahe kurang lebih 3 cm. Dan bumbu ini akan kita haluskan ya, tapi aku akan menghaluskannya menggunakan blender aja karena banyak banget.
Nah, ini hasilnya setelah di blender bumbunya. Kemudian kita tuangkan ke dalam panci dan kita masukkan lagi bumbu lainnya. Ada serai 1 batang, daun jeruk kurang lebih 6 lembar, asam kandis 2 butir, dan garam sebanyak 1 sendok teh. Kalau kalian lebih suka asin boleh ditambahkan. Dan juga ada penyedap rasa dan juga santan sebanyak 700 ml ya. Tapi ini santannya santan encer ya. Kemudian kita akan masak di atas kompor. Jangan lupa ya Flavis, sambil diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Oh ya, di sini aku menggunakan santan cair terlebih dahulu, nanti baru kalau ikannya sudah masuk baru kita tambahkan santan yang kentalnya. Oke. Di sini kita aduk-aduk sampai nanti mendidih, sampai nanti rasanya sudah enak. Nah, seperti ini. Kalau rasanya sudah enak banget, asinnya sudah pas, gurihnya sudah pas. Kalau kurang gurih boleh tambahkan penyedap rasa ya. Nah, ini sudah matang kuahnya, rasanya juga sudah enak. Sekarang masukkan ikannya. Kalian nggak usah khawatir ya kalau ada yang takut nanti bau amis atau apapun itu. Ini nggak akan amis sama sekali, percaya sama aku. Pokoknya pilihlah daging ikan yang masih seger. Oke. Kalau sudah, masukkan santan kentalnya sebanyak 100 ml ya. Kemudian aduk-aduk lagi sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, nanti kita tambahkan satu bahan lagi yang bikin rasanya seger banget, yaitu belimbing wulu. Oke, kita aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar matang sempurna. Nah, ini udah mateng, kuahnya juga udah meresap banget ke dalam dagingnya. Sekarang kita siap sajikan bersama nasi hangat ya. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencoba. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih resep masakan ikan yang enak tenan, bikinnya juga gampang tenan. Ini aku siapkan ikannya sebanyak, kurang lebih beratnya sebanyak 1 kg. Kemudian cuci bersih dan digaris-garis seperti ini supaya bumbu lebih meresap. Nah, setelah ini biar ikannya lebih segar, tambahkan jeruk lemon ya, atau jeruk nipis juga nggak apa-apa. Jangan lupa sisi sebelahnya juga ditambahin jeruk lemon. Nah, setelah ini tambahkan bumbu, ada sejumput garam dan ada sejumput kaldu ayam bubuk. Kalau sudah, kita akan ratakan bumbu-bumbunya ke badan ikannya seperti ini. Nah, sebelahnya juga jangan lupa ya, tambahkan lagi sejumput garam dan sejumput kaldu ayam bubuk. Kemudian diratakan lagi. Nah, nanti kita akan marinasi ikan ini minimal 15 menit supaya bumbu benar-benar meresap. Oke? Nah, sambil menunggu ikannya dimarinasi, kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada cabai hijau besar, kemudian cabainya dibuang bijinya ya supaya tidak pedas. Dan setelah itu potong menjadi bagian kecil-kecil seperti ini, atau seperti korek api ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, kita siapkan cabai merah 8 biji juga. Dan kita akan potong juga kecil-kecil seperti korek api, dan jangan lupa bijinya juga dibuang supaya tidak pedas. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan daun bawang 1 batang aja, ujungnya dibuang. Kemudian biar cantik, motongnya diserong ya. Kalau sudah, kita sisihkan lagi, campur dengan cabenya. Setelah ini siapkan lagi bawang putih sebanyak 4 siung. Bawang putihnya kita cincang aja ya. Nah, kayak gini aja udah. Kalau sudah, tambahkan lagi jahe. Ini besarnya kurang lebih sejempol jari tangan ya. Kalau semua bahan sudah siap, siapkan lagi wajan dan minyak untuk menggoreng ikannya ya. Nah, ini tadi ikannya sudah dimarinasi selama 15 menit. Kita akan goreng. Jangan lupa ditutup supaya nggak peletuk-peletuk dan juga biar cepet matang. Nah, kita akan goreng. Kalau misalnya nanti kira-kira bawahnya sudah setengah matang seperti ini, kita balik ya. Kita balik menggunakan spatula yang cantik banget dari Raffle. Nah, kita akan balik pelan-pelan ya. Nah, kalau sudah, kita akan biarkan matang lagi, ditutup lagi ya. Kalau kira-kira sudah matang, kita angkat. Jadi membaliknya itu cukup 1 kali aja supaya nggak hancur. Nah, setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita rajang. Nah, pertama-tama
tumis dulu jahe dan juga bawang putihnya. Nah, supaya rasanya lebih enak lagi, di sini aku tambahkan tauco sebanyak 3 sendok makan ya. Nah, kita akan aduk-aduk lagi sampai benar-benar aromanya keluar dan wangi banget. Baru tambahkan air. Tambahkan juga gula pasir 2 sendok teh. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok makan. Di sini aku nggak kasih garam karena tauconya sudah asin ya. Tapi kalau misalnya bagi pelapis masih kurang asin, boleh tambahkan garam lagi. Nah, setelah ini masukkan cabai merah, cabai hijau dan daun bawang sudah tadi kita potong-potong. Kita aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya pelapis suka dengan penyedap rasa, boleh ditambahkan supaya lebih gurih lagi. Oke. Nah, setelah ini baru masukkan ikannya. Kemudian kita ratakan dengan bumbu. Nah, setelah ini kita tutup lagi dan kita akan masak kurang lebih 5-7 menit ya, supaya bumbu meresap ke dalam daging ikannya. Kalau sudah, kita buka, kemudian kita angkat dan kita sajikan di meja. Nah, ini cocok banget pakai nasi hangat, tempe goreng, pokoknya pelapis wajib untuk mencobanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih resep masakan ikan goreng bumbu kemiri plus sambal dabu-dabu. Pokoknya Flavis nggak boleh kemana-mana ya. Pertama-tama kita siapkan bumbunya dulu. Ada kemiri sebanyak butir dan bawang putih sebanyak 20 butir. Ada jahe kurang lebih besarnya sejempol ibu jari, kunyit kurang lebih juga sejempol ibu jari besarnya. Ada juga ketumbar sebanyak 2 sendok makan. Itu akan kita haluskan ya. Halusinnya pakai blender aja. Nah, kemudian tambahkan lagi garam sebanyak 3 sendok teh dan juga ada 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, setelah ini kita akan campur rata. Pokoknya Flavis nggak boleh kemana-mana ya untuk tahu nanti hasilnya seperti apa. Masih ada step by step yang harus kita lakukan. Nah, kalau sudah tercampur rata, sekarang masukkan bumbu ini ke dalam ikannya, tapi 2 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu kita akan aduk rata sampai bumbu menyelimuti ikannya. Nah, nanti kita akan rendam kurang lebih 25 menit supaya bumbu meresap ke dalam daging ikannya. Oke? Nah, sambil menunggu ikannya direndam, sekarang kita akan goreng dulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Yang tadi kita ambil 2 sendok untuk bumbu ikannya. Nah, bumbu ini nanti akan kita jadikan sebagai kremesannya. Pokoknya enak banget nih rasanya. Oh iya, Flavis gorengnya nggak boleh ditinggal ya. Ini harus diaduk terus supaya bumbunya itu nggak menggumpal. Nah, kita akan goreng sampai nanti warnanya menjadi kuning keemasan. Kayak gini, kalau udah kayak gini berarti udah mateng, siap kita angkat. Nah, sekarang kita akan sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan menggoreng ikannya. Kita masih menggunakan minyak yang sama ya, yang tadi untuk goreng kremesannya. Nah, kita masukin sedikit-sedikit aja dulu. Kemudian jangan lupa dibalik supaya nggak gosong. Nah, kalau seluruh permukaannya sudah kuning keemasan seperti ini, tandanya sudah matang. Dan kita akan singkirkan, lalu nanti kita akan goreng semua ikannya sampai habis. Kalau sudah, kita taburin bumbu kremesannya di atas ikannya. Kita buat sambalnya ya, ini namanya sambal dabu-dabu. Siapkan bawang merah sebanyak 5 siung yang sudah dipotong-potong, cabai rawit 10 biji yang sudah dipotong-potong juga. Kemudian ada tomat 1 buah aja. Kemudian garam 1 sendok teh, penyedap rasa secukupnya supaya lebih gurih. Dan kemudian kita tuangin minyak panas yang tadi bekas goreng ikan ya. Dan oh ya, Flavis nuang minyaknya harus dalam keadaan yang masih panas banget ya. Kemudian kita aduk-aduk, nanti tambahkan lagi jeruk limau supaya rasanya itu lebih seger banget. Kalau sudah semuanya siap, sekarang saatnya kita sajikan bersama nasi hangat dan lain-lainnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Pokoknya Flavis wajib untuk mencobanya. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini dapur Flavikasi mau ngasih resep masakan yang simple banget, tapi enak banget, seger banget untuk Flavis di rumah. Di sini aku menyiapkan ikannya sebanyak 500 gram ya. Kemudian ikannya kita potong-potong supaya nanti nggak susah maamnya. Kalau sudah, kita masukkan ke wadah dan nanti kita akan cuci dengan bersih. Oke?
Setelah ini kita siapkan bahan-bahan lainnya ya. Di sini aku siapkan 1 buah mentimun yang masih seger banget, kemudian belah menjadi 3, kemudian belah lagi menjadi 4 bagian seperti ini ya. Sesudah ini masih ada lagi bahan lainnya, yaitu kacang panjang. Di sini kacang panjangnya aku memakai 2 helai aja biar nggak terlalu banyak. Kita akan potong menjadi kurang lebih panjangnya 3-4 cm ya. Kemudian masih ada lagi nih kangkung. Kemudian kangkungnya di sini aku memakainya 4 atau 5 tangkai. Lalu dipetik-petik seperti biasa. Kalau sudah, kita siapkan bumbunya. Di sini aku memakai bumbunya juga simple banget, cuma ada cabai merah besar sebanyak 3 biji, kemudian bawang merah 3 siung, dan juga ada kunci. Kalau misalnya kalian nggak ada kunci, boleh pakai kencur ya. Kemudian ada terasi secuil aja, tapi ingat terasinya dibakar terlebih dahulu ya. Dan juga ada garam sebanyak 2 sendok teh, dan gula pasir sebanyak 2 sendok teh. Setelah ini kita ulek, haluskan. Pokoknya kalian sebisa mungkin pakai ulekan ya, jangan pakai blender, please pakai ulekan karena rasanya nanti akan lain kalau pakai blender. Oke, setelah ini siapkan air sebanyak 700 ml, kemudian masukkan bumbu yang tadi kita haluskan. Setelah itu air asam sebanyak 2 sendok makan, kemudian ada kecap ikan sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk, kemudian kita akan masak di atas kompor sampai nanti mendidih. Oke. Nah, seperti ini kalau misalnya sudah mendidih, nanti diicip-icip rasanya sudah asin atau belum, sudah manis atau belum, sudah gurih atau belum. Kalau belum boleh ditambahkan garam, gula, dan juga kecap ikannya. Oke, kalau sudah enak baru masukkan ikannya. Setelah itu tutup lagi, nanti biarkan sampai mendidih lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita masukkan sayur-sayurannya. Oke. Nah, setelah sayur-sayuran masuk, kita cuman masak sebentar aja supaya nanti rasanya seger dan juga ada krius-kriusnya. Ada satu hal lagi yang harus kita masukin, yaitu air perasan jeruk nipis sebanyak 2 sendok makan. Nah, ini penting banget, nanti itu yang akan bikin rasanya itu jadi suger tenan. Oke. Nah, seperti ini aja masaknya, simple banget kan. Pokoknya rasanya tuh enak tenan. Apalagi dimakan pakai nasi hangat, cocok banget nih pas musim hujan seperti ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Dapur Flavikasi mau ngasih resep masakan yang simple banget, tapi enak banget, seger banget untuk Flavis di rumah. Di sini aku menyiapkan ikannya sebanyak 500 gram ya. Kemudian ikannya kita potong-potong supaya nanti nggak susah maamnya. Kalau sudah, kita masukkan ke wadah dan nanti kita akan cuci dengan bersih. Oke? Setelah ini kita siapkan bahan-bahan lainnya ya. Di sini aku siapkan 1 buah mentimun yang masih seger banget, kemudian belah menjadi 3, kemudian belah lagi menjadi 4 bagian seperti ini ya. Sesudah ini masih ada lagi bahan lainnya, yaitu kacang panjang. Di sini kacang panjangnya aku memakai 2 helai aja biar nggak terlalu banyak. Kita akan potong menjadi kurang lebih panjangnya 3-4 cm ya. Kemudian masih ada lagi nih kangkung. Kemudian kangkungnya di sini aku memakainya 4 atau 5 tangkai. Lalu dipetik-petik seperti biasa. Kalau sudah, kita siapkan bumbunya. Di sini aku memakai bumbunya juga simple banget, cuma ada cabai merah besar sebanyak 3 biji, kemudian bawang merah 3 siung, dan juga ada kunci. Kalau misalnya kalian nggak ada kunci, boleh pakai kencur ya. Kemudian ada terasi secuil aja, tapi ingat terasinya dibakar terlebih dahulu ya. Dan juga ada garam sebanyak 2 sendok teh, dan gula pasir sebanyak 2 sendok teh. Setelah ini kita ulek, haluskan. Pokoknya kalian sebisa mungkin pakai ulekan ya, jangan pakai blender, please pakai ulekan karena rasanya nanti akan lain kalau pakai blender. Oke, setelah ini siapkan air sebanyak 700 ml, kemudian masukkan bumbu yang tadi kita haluskan. Setelah itu air asam sebanyak 2 sendok makan, kemudian ada kecap ikan sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk, kemudian kita akan masak di atas kompor sampai nanti mendidih.
Oke. Nah, seperti ini kalau misalnya sudah mendidih, nanti diicip-icip rasanya sudah asin atau belum, sudah manis atau belum, sudah gurih atau belum. Kalau belum boleh ditambahkan garam, gula, dan juga kecap ikannya. Oke, kalau sudah enak baru masukkan ikannya. Setelah itu tutup lagi, nanti biarkan sampai mendidih lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita masukkan sayur-sayurannya. Oke. Nah, setelah sayur-sayuran masuk, kita cuman masak sebentar aja supaya nanti rasanya seger dan juga ada krius-kriusnya. Ada satu hal lagi yang harus kita masukin, yaitu air perasan jeruk nipis sebanyak 2 sendok makan. Nah, ini penting banget, nanti itu yang akan bikin rasanya itu jadi seger tenan. Oke. Nah, seperti ini aja masaknya, simpel banget kan. Pokoknya rasanya tuh enak tenan. Apalagi dimakan pakai nasi hangat, cocok banget nih pas musim hujan seperti ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini dapur Flavikasi mau ngasih resep masakan ikan tongkol yang enak banget, bikinnya gampang banget. Pokoknya Flavis nggak boleh kemana-mana untuk tahu resepnya. Oke, pertama-tama kita tambahkan dulu garam kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian kaldu bubuk ayam atau sapi setengah sendok makan. Kita akan marinate ayam ini dengan bumbu tersebut ya. Kurang lebih 15 menit supaya bumbu benar-benar meresap ke dalam dagingnya. Oke? Sambil nunggu ikannya, sekarang kita buat bumbu halusnya ya. Di sini kita siapkan cabai merah besar sebanyak 6 buah. Boleh juga pakai cabai yang keriting, tapi porsinya lebih dibanyakin ya. Nah, kita akan potek-potek supaya nanti nguleknya jadi gampang. Kemudian bawang merah sebanyak 12 butir. Ada bawang putihnya 2 butir aja. Kemudian ketumbar 1 sendok makan. Sekarang kita haluskan ya. Oh ya Flavis, kalau mau lebih enak lagi, ngalusinnya pakai ulekan aja ya, jangan pakai blender. Nah, nguleknya kayak gini aja, nggak usah sampai yang halus-halus banget. Nah, kalau sudah, kita sisihkan dulu bumbunya. Sekarang kita siapkan wajan dan juga minyak goreng secukupnya untuk goreng ikannya ya. Nah, ikan ini tadi sudah kita marinate kurang lebih 15 menit. Jadi bumbunya itu benar-benar ngeresep ke dalam daging ikannya. Nah, nanti kita akan goreng sampai warnanya agak kecoklatan. Oh ya Flavis, diusahakan banget ya cari ikan itu yang masih seger banget, supaya kalau ikan masih seger banget itu masih ada manis alami dari ikannya dan juga nggak bau amis. Oke, nah ini ikannya sudah matang. Sekarang kita angkat dan kita sisihkan. Kita akan tumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Ini tadi aku pakai minyak gorengnya bekas minyak ikan ya, tapi ambil separuh supaya nggak kebanyakan. Kita akan tumis sampai bau harum. Kemudian tambahkan lagi bumbu lainnya, ada lengkuas kurang lebih sebesar ibu jari, 1 batang serai, dan juga daun salam kurang lebih 5 lembar, dan juga daun jeruk. Kalau daun jeruknya agak banyak aja supaya nanti wanginya itu lebih kuat. Oke, sekarang kita akan aduk-aduk lagi, tumis lagi sampai bumbu benar-benar harum. Kalau sudah berbau harum, tambahkan lagi garam 1/4 sendok makan dan juga 1 cup air. Airnya nggak usah banyak-banyak, 1 cup aja. Kemudian kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Dan juga ada gula jawa kurang lebih sejempol ibu jari. Kita akan aduk-aduk sampai bumbunya benar-benar merata. Nah, kalau sudah baru masukkan ikannya ya. Nah, Flavis, kalau ikannya sudah masuk, itu tandanya masaknya nggak boleh lama-lama lagi ya. Kayak cuman 5 menit kita sambil aduk cepat. Nah, seperti ini aja, ini udah mateng dan rasanya enak banget. Apalagi maamnya pakai nasi hangat, dan juga kalau misalnya suka pete, boleh maam pakai pete untuk lalapannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih resep masakan ikan untuk Flavis di rumah. Pokoknya di sini bumbunya gampang banget, nggak perlu banyak-banyak banget rempah-rempah. Pokoknya praktis banget. Di sini aku menyiapkan ikannya sebanyak 1 ekor. Ini beratnya 500 gram. Tetapi setelah aku fillet, aku ambil dagingnya. Ini berat dagingnya kurang lebihnya 250 gram ya. Kalau ikannya sudah di fillet, kita akan potong menjadi kotak-kotak. Tapi kalau kalian mau tipis-tipis juga nggak apa-apa, nggak masalah ya.
Oh iya Fluffy, di sini aku pakai ikannya ikan gurame ya. Kalian boleh kok pakai ikan jenis lain, misalnya kayak dori ataupun yang lainnya supaya rasanya lebih enak dan juga empuk. Kalau sudah, kita masukkan dulu ke dalam mangkuk. Kita siapkan bumbu lainnya, ada bawang putih sebanyak 1 siung yang sudah aku becek-becek ya. Kemudian 1,5 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh kecap ikan, dan juga di sini aku siapkan telur, tetapi kita hanya butuh putih telurnya aja ya. Jadi kuningnya kita sisihkan. Kemudian kita aduk-aduk, kocok-kocok sampai nanti agak berbusa-busa dikit. Kemudian kita campurkan ke dalam ikannya. Kalau sudah, kita aduk rata, kita diamkan kurang lebih 10-15 menit ya, supaya bumbunya lebih meresap. Oke, kemudian nanti kita siapkan tepung maizena. Di sini aku siapkan kurang lebih 100 gram. Kalau sudah dimarinate, ikannya kita balurkan ke dalam tepung maizenanya ya. Kenapa di sini aku memakai putih telurnya aja? Supaya nanti ketika sudah digoreng akan tetap kriuk gitu. Oke, sekarang kita akan goreng dulu ikannya. Pastikan sebelum menggoreng ikannya harus sudah panas ya. Kita akan goreng sampai nanti agak kecoklatan. Di sini memang nggak bisa coklat banget karena aku memakai tepungnya tepung maizena ya, bukan tepung terigu. Nah, kira-kira seperti ini aja ya. Setelah ini kita akan buat sausnya. Oke, nggak boleh kemana-mana. Di sini aku siapkan telur asin. Di sini aku menyiapkan telur asinnya sebanyak 2 butir. Kita ambil kuning telurnya aja. Kemudian kita sisihkan ke dalam mangkuk. Di sini aku menyiapkan telurnya 2 butir ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan bumbu lainnya. Di sini aku menyiapkan cabai rawit sebanyak 5. Kalau kalian suka pedas boleh ditambahkan. Kalau misalnya nggak suka pedas, kalian boleh memakai cabai gede. Oke, kemudian ada bawang putih sebanyak 1 siung. Kita potong halus. Kalau sudah, kita siapkan lagi daun salam. Lebih enak lagi masakan ini memakai daun kari ya, tetapi di sini susah sekali untuk mencari daun kari, jadi aku pakai daun salam sebagai penggantinya. Kalau sudah, kita siapkan margarin sebanyak 1 sendok makan untuk menumis bumbunya, tapi perlu diingat numis bumbunya nggak boleh sampai yang kering ya, cuman sedikit layu aja. Kalau sudah, masukkan kuning telur asinnya. Setelah ini kita tambahkan bumbu lainnya, ada 1 sendok teh saus tiram, kemudian 2 sendok makan gula pasir, dan juga susu cair sebanyak 100 ml ya. Kemudian kita aduk-aduk rata sampai membentuk karamel seperti ini. Kalau sudah, masukkan ikannya, kita aduk cepat. Lalu setelah ini kita siap untuk makan bersama nasi hangat. Kita siapkan, jangan lupa ya tambahkan sedikit lalapan supaya rasanya lebih segar lagi. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dadah!